Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanur Faizi, NIM 2520-100. Baiklah, saya akan membacakan uas saya yang berjudul Mengafani dan Menyolati. 1. Mengafani. Dalam syariat Islam, mengurus atau mengafani jenazah umat muslim baik laki-laki atau perempuan adalah salah satu kewajiban. Berikut tata cara, hukum, doa, hadis hingga kriteria kain kafan untuk dipakai. Islam mengajarkan umat muslim wajib mengurus jenazah dengan 4 tahapan: memandikan, mengafani, mensalati, dan menguburkannya secara layak. Untuk mengafani jenazah sendiri, Islam punya tata cara dan aturan yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Secara istilah, mengafani jenazah adalah proses membungkus orang yang telah dinyatakan meninggal dunia dengan selembar kain atau lebih, yakni pakai kain kafan. Kain kafan sendiri adalah kain putih polos tanpa jahitan yang digunakan untuk membungkus jenazah. Biasanya dijual secara potongan agar lebih praktis dan mudah untuk digunakan. Berikut beberapa ketentuan atau kriteria kain kafan sesuai syariat Islam yang perlu diketahui umat Islam. 1. Kain yang dibeli dari harta orang yang meninggal. Pembelian kain kafan diutamakan berasal dari harta orang yang meninggal dunia. Baiknya, semua biaya pengurusan jenazah berasal dari harta individu jenazah itu sendiri. Ketentuan ini sesuai dengan anjuran mayoritas ulama. Dengan begitu, ini menjadi salah satu syariat dalam tata cara mengafani jenazah yang perlu diperhatikan. 2. Kain tidak harus berwarna putih. Kain kafan yang digunakan untuk mengafani jenazah tidak harus putih, sebab penggunaan kain kafan berwarna putih untuk mengafani jenazah hukumnya adalah sunnah. 3. Diutamakan 3 helai kain kafan. Adapun kain kafan yang digunakan lebih diutamakan berupa 3 helai kain putih. 3 kain kafan ini bisa digunakan untuk membungkus jenazah laki-laki secara langsung. Sedangkan pada jenazah perempuan, 1 lembar kain digunakan untuk sarung, baju, dan kerudung. Dan 2 lembar kain sisanya bisa digunakan untuk membungkus bagian tubuh lainnya. Jika tak memungkinkan, boleh menggunakan 1 helai kain kafan saja sebagai disebutkan dalam kitab Takrirat Al-Sadidah karya Hasan bin Ahmad Al-Kaf. 4. Jenis kain kafan dan wewangian. Tidak ada jenis kafan secara spesifik diwajibkan dalam aturan atau syariat hukum Islam. Namun, yang pasti, kain harus menutupi seluruh tubuh jenazah, tidak tipis atau tembus pandang. Cara mengafani jenazah laki-laki. 1. Bentangkan 3 kain kafan sesuai ukuran jenazah. Susun dengan formasi kain yang paling lebar berada di bagian bawah tubuh. Namun, jika kain punya ukuran lebih yang sama, geser kain bagian tengah sedikit ke sebelah kiri atau kanan. 2. Berikan wewangian. 3. Siapkan 3-5 utas tali. Kemudian letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. 4. Persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota badan tertentu, antara lain bagian manfaat, bagian anggota sujud, anggota yang tersembunyi, dan persendian. 5. Setelah formasi kain kafan siap, angkat jenazah secara hati-hati, lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas
selimutkan kain kafan selembar demi selembar dimulai dari yang atas hingga yang paling bawah. Lalu ikat tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Cara mengafani jenazah perempuan. 1. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah. Lalu letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. 2. Persiapkan baju kurung dan kerudung. 3. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. 4. Sediakan kapas yang telah diberikan wewangian. 5. Angkat dan letakkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. 6. Berikan kain kapas yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh manfaat seperti halnya pada jenazah laki-laki. 7. Letakkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala bagi yang berambut panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. 8. Letakkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang atas sampai paling bawah. Lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Demikian tata cara mengafani jenazah laki-laki dan perempuan sesuai hukum Islam dan kriteria kain kafan yang bisa digunakan. 2. Menyolatkan. Ketika ada seseorang yang telah meninggal, hal yang perlu kita lakukan pada orang yang telah meninggal tersebut adalah dengan mengembalikannya kembali dengan menguburkannya ke tanah. Dalam agama Islam memiliki aturan dalam berbagai aspek dari segi kehidupan, tentunya dalam hal memperlakukan jenazah. Sebelum jenazah mulai dikuburkan, wajib hukumnya untuk memandikan jenazah serta menyalakan jenazah dahulu. Salat jenazah merupakan salat yang dijalankan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, teruntuk laki-laki maupun perempuan, orang dewasa juga anak-anak. Salat jenazah ini hukumnya wajib kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang secara pelaksanaan dapat tercukupi bila mana telah dijalankan oleh sebagian kaum muslimin. Akan tetapi, jika tidak ada satupun yang menyalakannya, maka seluruh kaum berdosa. Syarat-syarat salat jenazah. Salat jenazah sah dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Seorang yang akan menjalankan salat jenazah harus mematuhi syarat sahnya seperti pada salat yang lain. Salat jenazah dijalankan setelah jenazah dimandikan serta dikafani. Jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang yang menyolatkannya. Waktu dan tempat salat jenazah. Waktu salat. Dalam salat jenazah tidak ditentukan waktunya secara khusus. Ia dapat dilakukan kapan saja, siang maupun malam hari, kecuali 3 waktu tertentu seperti saat matahari terbit hingga agak meninggi. Ketika matahari tepat berada di tengah langit atau tepat tengah hari hingga ia telah condong ke barat, dan ketika di saat matahari hampir terbenam hingga terbenam sama sekali. 2. Tempat salat. Salat jenazah bisa dijalankan di mana saja, di tempat yang layak untuk melaksanakan salat. Begitupun dalam masjid sesuai yang telah disebutkan dalam sebuah hadis. Rukun salat jenazah. Terdapat rukun-rukun dalam tata cara salat jenazah. Berikut beberapa hal yang harus diketahui sebelum menjalankan salat jenazah. Niat. Imam berdiri sadar dengan kepala jenazah. Terdiri dari 4 takbir. Berdiri bagi yang mampu. Dilakukan berdiri tanpa melakukan rukuk, sujud, serta duduk. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca salawat Nabi setelah takbir kedua. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Salam dengan posisi berdiri. Posisi salat jenazah perempuan dan laki-laki. Tata cara salat jenazah untuk perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan. Perbedaannya berada pada posisi salat serta juga bacaannya. Posisi salat
jenazah untuk perempuan. Tata cara sholat untuk jenazah perempuan, posisi sholat imam berada pada searah tali pusar, sedangkan untuk makmum berada pada belakang imam sesuai dengan urutan makmum laki-laki dewasa. Selanjutnya perempuan dewasa, sedangkan untuk jumlah safnya sebisa mungkin sebanyak angka ganjil. Posisi sholat jenazah untuk laki-laki. Tata cara sholat jenazah untuk laki-laki ini tidak memiliki perbedaan yang besar dengan tata cara sholat jenazah untuk perempuan. Untuk jenazah laki-laki, posisi imam berada pada sejajar dengan kepala. Menyalakan jenazah di masjid merupakan hal yang diutamakan. Jika jarak masjid jauh, bisa dilakukan dengan di rumah atau setidaknya musola. Tata cara sholat jenazah. Setelah mengetahui serta memahami syarat dan rukun tata cara salat jenazah, berikut ini ada tata cara secara berurutan. 1. Niat salat jenazah. Membaca niat diucapkan cukup dalam hati, namun niat diberikan dua menyesuaikan jenis kelamin. Berikut niat salat jenazah untuk laki-laki. Sholli pada hazal maiti arba'an takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. 2. Takbir dan membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca niat, ketika imam menyebutkan takbir pertama, makmum mengikutinya dan disambung membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir kedua dan diteruskan dengan membaca salat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. 4. Mendoakan jenazah. Setelah membaca salawat secara lengkap, pada takbir ketiga dilanjutkan dengan membaca doa untuk jenazah yang sedang disolati. Doa untuk jenazah kaki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' mankhalahu wasirhu bima'i wa salji wa bardi wa nafkihi minal khataya kama innaka sawbul abyadul minad danas wa abadilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatan qabli wa adzaban nar. Dan di kantor perempuan kalimat hu diganti dengan ha. 5. Baca takbir keempat. Setelah mendoakan pada takbir keempat, terdapat doa yang harus dibacakan. Berikut dua doa yang berbeda untuk pria dan wanita. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwalina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lillahi alladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Dan bagi wanita sama seperti doa yang di atas, tetapi kalimat hu diganti dengan kalimat ha. 6. Ucapan salam. Selesaikan sholat dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan serta ke kiri. Posisi salam ini memiliki perbedaan dengan salat fardu lainnya. Salam pada salat jenazah ini dijalankan dengan posisi berdiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata salah, saya minta maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.